Hujan deras yang mengguyur bagian Jawa Tengah juga menggenangi sejumlah kawasan pemukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 2500121120004 dari kelas manajemen bencana 4A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bencana banjir, bagaimana mitigasi pra bencana banjir, apa yang harus dilakukan ketika bencana banjir terjadi dan pasca bencana banjir. Bencana banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Banjir biasanya disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, serta drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tersebut. Faktor alami lainnya yang mengakibatkan bencana banjir yaitu permukaan tanah lebih rendah dibanding permukaan air laut dan wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Selain disebabkan faktor alami, banjir juga terjadi karena faktor manusia. Di antaranya, kawasan resapan air yang berkurang karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Mitigasi bencana menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan dilakukan mitigasi bencana diantaranya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan baik pada pra bencana banjir, ketika bencana banjir terjadi, dan pasca bencana banjir. Langkah-langkah yang dilakukan pada pra-bencana banjir diantaranya mengetahui potensi bahaya dan risiko di sekitar kita, memahami informasi peringatan dini cuaca, memahami rute evakuasi, dan mengetahui daerah yang lebih tinggi, mempersiapkan tas siaga bencana, memastikan memiliki pendukung protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, melindungi dokumen berharga, misalnya dengan men-scan dokumen, dan menyimpan di tempat yang aman, menghindari membangun di lokasi yang rawan banjir, dan penguatan serta peninggian rumah atau gedung. Selanjutnya, langkah-langkah ketika bencana banjir terjadi, evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, waspada terhadap arus bawah, tidak mengemudi di wilayah banjir, mematikan alat yang memicu aliran listrik, mengamankan rumah dan menempatkan barang di tempat yang aman dari banjir, menyiapkan penampungan air bersih, dan waspada terhadap tempat melintasnya arus deras banjir bandang. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan pada pasca bencana banjir, diantaranya menghindari air banjir yang terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersengat listrik. Hati-hati dengan bangunan dan tembok gedung yang rapuh akibat banjir, memperhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga, berhati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi bangunan, selalu up to date dengan berita mengenai kondisi banjir, dan membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Baik, sekarang kita sudah tahu apa itu bencana banjir beserta penyebabnya, bagaimana mitigasi bencana pada pra-bencana banjir, ketika bencana banjir terjadi, dan pasca bencana banjir. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.